kami dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia Yogyakarta menyampaikan kabar duka bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita telah mengkhianati cita-cita proklamasi saudara-saudara sekalian. Ya memang kalian tuh nggak ditarikan buat itu. Menurut KHL ya, ini bukan menurut saya ya. Menurut KHL tuh emang kalian targetnya cuma 5.000 sebulan, setahun tuh 60.000. Yogyakarta, identik dengan kota pelajar dan tempat wisata yang gak pernah ada habisnya. Setiap sudut Jogja selalu menyimpan banyak kenangan, banyak menyuguhkan suasana yang penuh kerinduan. Sehingga membuat setiap insan yang pernah tinggal di sana selalu ingin kembali ke Jogja. Tapi siapa sangka, di balik hingar-bingarnya Jogja, ada satu fakta lain yang sering diperbincangkan. Ya, upah minimum yang rendah. Selama beberapa tahun, Provinsi Yogyakarta menyandang status sebagai provinsi dengan upah minimum terendah se-Indonesia. Sejumlah buruh di Yogyakarta selalu menggelar unjuk rasa untuk menolak upah minimum yang telah ditetapkan, karena dianggap tidak sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan upah minimum di Jogja itu rendah? Hari ini saya akan bertemu Faisal, ketua dari Semesta Buruh Yogyakarta, sebuah kolektif yang memberikan bantuan konsultasi hukum bagi para pekerja. Kira-kira menurut beliau, UMP Jogja rendah itu kenapa ya? Ya, kalau bicara kenapa upah minimum Jogja atau DIY ya, ini UMP ya, kok sangat rendah, kedua dari bawah. Itu sebenarnya ada banyak faktor sih Mbak. Cuma yang saya paling suka highlight adalah bagaimana di sini nilai tawar serikatnya tidak sekuat dengan area-area di kawasan-kawasan lainnya. Misal kalau kita sebut di Jawa Barat, di Jakarta gitu, serikat-serikat sangat kuat. Mereka bisa mendorong pemerintah untuk menghasilkan upah minimum yang layak. Yang satu kan itu. Nah, yang kedua saya juga udah daya tawar serikatnya lemah. Saya juga lihat political will atau keinginan pemerintah itu untuk memperbaiki situasi juga sama lemahnya dengan kekuatan serikat atau bahkan lebih lemah lagi. Itu kelihatan dari kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, kita lihat di mana PP 78 nomor 2 tahun 2015 itu soal pengupahan, mereka mengacu ke KHL. Yang saya lihat itu, saya sempat minta data KHL dari Disnaker DIY tahun 2019 Mbak. Di situ data KHL-nya bagi saya mengejutkan sih. Di mana hunian itu hanya 250.000 harga tengahnya sebulan. Yang mahal itu 300.000 karena ada tiga kategori itu, ada murah, sedang, mahal. Yang mahal 300.000, yang sedang 250.000. Ditanya, kenapa kok bisa segini? Jawabannya, ya itu kan cukup buat ngekos 3x3 gitu. Apakah dengan 300.000 cukup untuk tinggal di Jogja? Saya menelusuri beberapa hunian sewa yang saya temukan di internet, di daerah Bantul misalnya. Meski rata-rata harga hunian yang saya temukan sekitar 700.000, tapi ternyata masih ada loh beberapa yang biaya sewanya hanya sekitar 300 ribuan. Kos ini tuh sejak kapan Mas berdirinya? Tahun 80. Oh, tahun 80. Oke. Aku boleh lihat gak sih Mas kos-kosan ini? Oke. Mari silakan. Oh iya. Di sini tuh rata-rata penghuninya pekerja atau mahasiswa sih Mas? Campuran Mbak, ada yang mahasiswa, ada yang kerja, ada yang pemulung, ada sales. Seperti ini Mbak kamarnya, harga 350-400. Oke, 350.000 itu termasuk apa aja sih Mas? Cuman listrik. Listrik aja Listrik berarti? sampah udah, kecuali wifi. Kalau pakai wifi tambah 50, jadi 400. Ukurannya berapa Mas kalau yang 350.000 ini? Ada yang 2x3, ada yang 3x3. Tapi kosongan atau? Kosongan. Oh, kosongan. Oke. Untuk kamar mandinya? Kalau kamar mandi sebelah sana itu 2, jadi pisah kamar mandinya. Oh, pisah. Ya. Dari yang saya temukan, hunian seharga 350.000 per bulan itu hanya kamar saja.
Untuk kamar mandi, ya harus sharing dengan penghuni lain. Terus, belum termasuk isian dan internet. Jadi, kalau misalnya mau sewa, harus menyiapkan biaya tambahan untuk membeli peralatan. Gimana? Dengan 350.000, cukup nggak tinggal di Jogja? Itu dari hunian. Terus kedua adalah, kenapa kok cuma segini? Emang kita ini seringkali buruh kan bilang kita butuh rekreasi. Kita ini nggak cuma kerja-kerja terus kita butuh rekreasi. Dalam KHL itu rekreasi diatur. Tapi konteksnya ketika lihat KHL-nya Jogja tahun 2019, rekreasi itu kan setahun 2 kali, Mbak. Dibajetin setahun 2 kali agar layak, itu sekali kunjungan tuh 30.000. Jadi setahun 2 kali itu 60.000, Mbak. Dibagi jumlah bulan itu 12, harusnya 5.000 sebulan. Angka 30.000 tadi dapat dari harga tiket Gembira Loka saat itu, yang cuma 30.000. Terus itu juga mereka nggak ngitung biaya sampai ke Gembira Loka itu berapa, di sana ngapain, mikirnya cuma tiket, mungkin ya nggak tahu sampai sana jalan kaki atau numpak truk ya gimana, yang penting sampai sana bayar tiket, nggak usah beli apa-apa, bayar tiket selesai, rekreasi pulang 6 bulan sekali kayak gitu, 5.000 sebulan. Nah, makanya ketika ada buruh bilang, loh kita ini rekreasinya Jogja nggak bisa nonton film, atau ada film rilis nggak bisa, mungkin ada tempat-tempat rekreasi lain yang mungkin butuh lebih dari 30.000, tidak terjangkau, ya memang kalian tuh nggak ditarikan buat itu. Menurut KHL ya, ini bukan menurut saya ya. Menurut KHL tuh emang kalian targetnya cuma 5.000 sebulan, setahun tuh 60.000. Itu dari rekreasinya. Belum lagi kenapa kok KHL-nya kok bisa rendah sekali sesuai dengan UMK atau UMP saat itu, adalah karena yang terkuat lainnya adalah transportasi, Mbak. Biaya transportasi bagi KHL Jogja menurut pemerintah itu butuhnya sehari 8.000. Sehari 8.000 itu dihitungnya dari biaya berangkat dan pulangnya naik Trans Jogja. Trans Jogja sekalinya 4.000. Jadi PP 8.000. Padahal Trans Jogja juga tidak aksesibel bagi kebanyakan masyarakat. Ketika orang punya akses belum tentu dia punya waktu yang cukup untuk menunggu Trans Jogja. Ibaratnya saya tuh kerja masuk jam 10 ya, saya jam 5 udah di halte mungkin ya nunggu. Dari hunian, terus rekreasi, terus transportasi itu sudah dipres banget KHL-nya. Itu kalau kita lihat kemarin di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, sebelum Cipta Kerja. Nah itu pun sekarang juga setelah UU Cipta Kerja pun kita juga upah minimumnya juga nggak selisih jauh kan. Kini, KHL tidak lagi dijadikan faktor penentu upah minimum. Di sisi lain, beberapa kelompok buruh tidak setuju dengan keputusan ini. Dilansir dari Radar Jogja, Sekretariat Jenderal KSPSI Jogja merasa upah minimum di Jogja itu harusnya 3 juta rupiah. Gimana ya dampaknya apabila upah minimum dinaikkan? Kan kekhawatiran atau ketakutan dari berbagai pihak kalau upah minimum naik itu akan diikuti dengan kenaikan harga atau inflasi ya. Tapi itu tidak beralasan, tidak secara empirik juga tidak signifikan. Ini selain akan bisa mensejahterakan pekerja secara makro, itu juga akan bisa memberikan stimulus di perekonomian. Dengan cara akan terjadi peningkatan agregat demand karena ada peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan direspon oleh produsen dengan cara meningkatkan produksi, meningkatkan tenaga kerja baru, sehingga pengangguran kan bisa juga mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan. Ya, sehingga ekonomi akan bekerja lebih optimal. Ya. Selain juga upah minimum naik ini juga akan mendorong terjadinya redistribusi pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi gap ketimpangan pendapatan yang di ini masih cukup besar. Jogja memang indah dan nyaman, tapi problema upah minimum yang rendah ini belum usai. Meski upah minimum telah naik, namun beberapa kelompok menilai kenaikan upah belum mencukupi tingginya kebutuhan hidup di Jogja. Kira-kira kalau realitanya seperti ini, kalian masih mau nggak kerja di Jogja?